mempresentasikan proposal yang saya akan ajukan, yaitu tentang program acara yang berjudul Kuy Kita Ulas Yuk. Latar belakang program ini menampilkan permainan game, tetapi juga dibalut dengan adanya curhat section yang berjudul Kuy Kita Ulas Yuk, yang dimana setelah selesai dalam permainan game yang sudah saya mainkan, lalu saya akan menampilkan komen-komen dari para penonton. Saya akan menjawabnya satu persatu. Tujuan program memberikan solusi dari setiap pertanyaan yang masuk dari penonton Kuy. Yang kedua, melihat permainan game yang dibawakan secara fun. Yang ketiga, memberikan tawa dan canda kepada penonton Kuy yang mungkin saja ada yang bertanya dengan hal konyol, lalu akan saya jawab dengan hal yang bisa menghiburnya kembali. Yang terakhir itu adalah memberikan pengalaman bermain yang tidak toksik, apalagi membawa ras, suku maupun agama. Konsep acara berdurasi bersih 60 menit ini akan memperlihatkan di segmen pertama saya akan menampilkan permainan game yang saya mainkan secara fun dan tidak toksiknya kepada pemain game lainnya. Dari serta segmen selanjutnya saya akan menampilkan curhat section yang berjudul Kuy Kita Ulas Yuk, yang dimana para penonton bisa langsung menanyakan apa saja kepada saya, lalu nanti akan saya jawab setelah permainan game itu selesai. Segmentasi audiens pada konten program ini saya menggunakan segmentasi biografis, yang dimana pada segmentasi ini setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda-beda dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu di setiap wilayah di suatu negara perlu dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakternya. Yang pertama, gender, laki-laki dan perempuan, umur 12-17 tahun, life cycle-nya pemuda, agama, semua agama, ras atau suku, semua ras maupun suku. Layout medianya, jadi Kuy Kita Ulas Yuk ini saya memberikan logo ciri khas, yaitu yang bertulisan Kuy Kita Ulas Yuk. Nanti dari logo ciri khas ini akan saya tampilkan di pojok kanan setelah segmen 1 itu selesai. Nah, untuk di segmen selanjutnya itu saya akan bermain game. Kira-kira layoutnya akan seperti tampilan seperti ini, yang dimana di atas pojok kanan itu terletak untuk buat sponsornya. Dan pada curhat sectionnya Kuy Kita Ulas Yuk, tampilan layoutnya kira-kira akan seperti ini, yang dimana di sebelah kiri ini komentar dari para penonton Kuy yang ingin menanyakan apa saja, nanti akan saya jawab. Dan untuk di bagian atasnya itu ada letak buat sponsor, dan di bawah sponsor itu yang layar kosong itu akan nanti diisikan oleh wajah saya, dan yang paling bawah itu adalah logo ciri khas dari Kuy ini. Jenis media baru yang saya gunakan itu adalah pada konten program ini saya lebih prefer kepada media YouTube, karena pada dasarnya saya membuat konten yaitu dengan visual, bisa dengan secara live streaming maupun secara saya upload dari setiap segmennya itu. Target produk iklan pada konten program ini adalah ada Logitech SteelSeries, Razer Seiren Microphone, monitor MSI, kursi gaming Rexus. Planning, rencana strategi pada konten program ini adalah ketika subscriber dari YouTube saya ini sudah mencapai 500.000 ataupun bisa lebih mencapai 1 juta subscriber, saya akan membuat merchandise yang berupa hoodie, kaos, topi, dan lain-lainnya. Dan untuk mencapai tujuan itu saya harus sesering mungkin mengupload konten yang sudah saya siapkan, ataupun bisa dilakukan dengan live streaming. Dengan terbagi beberapa segmen tadi, juga saya akan meminta para penonton untuk mensubscribe YouTube channel saya supaya perkembangan dari channel saya bisa naik hingga mencapai tujuan yang ingin dicapai. Organizing, pada hal ini saya akan mengalokasikan sumber daya manusia, yaitu saya akan menetapkan tugas masing-masing di beberapa bagian serta menetapkan prosedur yang diperlukan dari program konten ini. Saya juga akan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan dari banyaknya sumber daya manusia saya akan menyeleksi dari beberapa orang, karena untuk melatih pengembangan skill yang mereka punya itu, dan ketika saya tempatkan di posisi yang mereka bisa mengetahui dan dia harus apa dan bagaimana problem solving. Directing, pada pengarahan ini saya akan berupaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerja bisa lebih efektif dan efisien. Beberapa kegiatan pada fungsi pengarahannya, yang pertama ada produser. Pada bagian ini bertanggung jawab dalam membuat konten program yang akan ditampilkan, membuat jadwal live streamingnya, ataupun menjadwalkan kapan tayangnya program Kuy atau Kita Ulas Yuk, dan juga format visualnya yang seperti apa. Yang kedua itu adalah kameramen. Dari kameramen ini bertanggung jawab dalam penempatan kamera dan angle yang enak untuk dilihat
dilihat oleh para audiens. Yang ketiga ini ada editor. Dari editor ini bertanggung jawab atas video yang sudah di-tag lalu dikemas demikian rupa dengan beberapa editan sehingga para audiens bisa senang melihat tampilan jadinya. Yang selanjutnya ada OBS. Pada OBS ini mengatur tampilan ketika pada konten program ini melakukan live streaming di YouTube dan harus menetapkan tampilan tersebut harus terlihat sama yang ingin kita inginkan sebelum yang diomongkan sesuai konsepnya itu. Yang terakhir ada MC, bertanggung jawab untuk menjadi image pada konten program tersebut dan mengikuti semua yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada controlling. Pada controlling ini saya akan mengkoreksi jika pada konten program ini ada masalah yang terjadi dan sesegera mungkin untuk mencari alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah ini. Dan juga pada penempatan waktu harus menetapkan waktu kapan dan jam berapa supaya directing bisa bersiap-siap terlebih dahulu untuk mempersiapkan alat-alat supaya bisa berjalan dengan lancar dan tanpa adanya gangguan. Sumber referensi dari ide konsep new media yang saya buat ini berasal dari YouTuber game yang channelnya bernama ibot13, yang dimana pada channel tersebut dia menampilkan bermain game selama 1 jam bahkan bisa lebih dari 1 jam. Jadi saya menirukan dia juga dengan bermain game juga, tetapi perbedaan yang saya dengan channel ibot13 ini adalah channel ibot13 ini dia hanya menampilkan permainan gamenya saja, tapi kalau di channel saya nantinya saya akan menampilkan juga curhat section ini yang bernama Kuy Kita Ulas Yuk. Di situ penonton bisa bertanya ataupun berkomentar apapun. Nanti saya akan jawab satu persatu ketika saya selesai dalam bermain game tersebut. Persamaan channel saya dengan YouTube channel ibot13 yaitu sama-sama bermain game juga. Gamenya pun sama yang ingin saya mainkan yang ditampilkan yaitu Dota 2. Dan juga saya ingin membangun komunitas game supaya berbicara yang tidak toksik, apalagi toksik yang membawa ras, suku, agama dan lainnya. Analisis SWOT. Yang pertama strength. Sebagai program yang bergerak di bidang virtual yaitu curhat section dengan bermain game juga. Kuy Kita Ulas Yuk memberikan jawaban-jawaban dari para audiens yang telah bertanya, tentunya dengan pembawaan yang happy dan tidak membosankan para audiens. Dan juga mengajak para audiens jika ingin bermain bersama kita bisa mengundang Anda untuk menjoin dengan kita. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dari konten program virtual ini kendala dari internet, dan jika ingin menonton live streaming kita ataupun menonton konten yang telah kita upload, para audiens harus cukup kuotanya untuk menonton siaran yang kita share di YouTube. Opportunities atau peluang. Peluang dari konten program ini adalah ketika subscriber kita mencapai 100.000, kita akan mendapat silver play button. Dan jikalau channel kita bisa mencapai 1 juta subscriber, maka akan mendapatkan gold play button. Sedangkan kita juga bisa membuat merchandise untuk para penonton setia kita di Kuy. Threats atau gangguan. Mungkin dari gangguan pada konten program ini adalah dari listrik ya. Ketika kita lagi live streaming maupun sedang mengupload YouTube, kadang-kadang kita juga tidak tahu kapan ada pemadaman listrik atau sedang ada perbaikan di PLN atau hal lainnya. Dan mungkin ada beberapa netizen yang beranggapan seperti ya terlalu sopan banget pembawaannya nih, nggak asik. Ya ada aja seperti itu. Sekian dan terima kasih presentasi dari program proposal yang telah kami buat ini. Selamat malam.